Lalu ada tambahan juga nih, katanya Aris ini kasihan sama Kinan karena apa yang udah Kinan tulis di medsos yang udah viral nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kalau di akhirat. Beda sama Aris dan istri keduanya, katanya mereka akan banjir pahala karena udah difitnah dan digibah banyak orang karena cerita fiktif yang Kinan karang, ya. Katanya mereka bakal banjir pahala. Aduh, nggak tahu deh, banjir pahala dibilang. Dan Kinan tuh diminta menulis sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat aja, jadi nggak usah ngarang-ngarang aneh-aneh deh, pesannya begitu. Emosi nggak tuh bacanya? Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Aku yakin banget kalian ngeklik video ini karena kalian penasaran sama cerita Layangan Putus, ya kan? Ngaku aja loh. Sebelum aku ngelanjutin video ini, aku mau bilang makasih banget buat toko buku yang udah ngadain giveaway kemarin, akubaca.com. Toko bukunya namanya akubaca.com. Makasih banget karena kemarin udah ngadain giveaway di Twitter dan udah milih aku buat jadi pemenangnya. Jadi ini aku dapet buku gratisan dong. 3 buku yang aku dapetin, tapi dia ngasih 1 bonus lagi buat aku. Ini dia bonusnya, dan 3 buku yang harus aku dapetin biar harusnya itu adalah Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, kemudian Aku Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, kemudian ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Ini dia buku yang harusnya aku dapetin, tapi dia bonusin aku buku 1 lagi. Jadi makasih banget. Dan buat kalian yang lagi cari buku ori, jangan ragu lagi buat beli di akubaca.com. Jadi nanti aku kasih link di kolom deskripsinya ya. Next, insya Allah ini bakal aku review 1 persatu di channel aku. Oke, lanjut. Tapi sebelum aku lanjutin ini, aku mau bikin disclaimer dulu ya, karena takut pembahasannya menimbulkan banyak asumsi dan versi. Jadi apa yang aku sampaikan adalah dari yang aku ketahui melalui novel dan dari info yang beredar di sosial media. Jadi murni apa yang aku sampaikan, review yang aku buat, resensi buku yang aku sampaikan di sini, ini dari sudut pandang aku sebagai pembaca bukunya, pembaca novelnya, dan aku sebagai penonton seriesnya. Oke, aku mulai review bukunya. Jadi sebenarnya aku mau bikin video ini setelah seriesnya selesai. Tapi karena pas aku lihat seriesnya, kayaknya udah kebanyakan improve dari novelnya. Jadi mungkin aku pikir nggak masalah kalau aku ngebuat video ini sekarang, meskipun seriesnya belum selesai. Toh sepertinya kalian pada umumnya aku pikir akan lebih banyak menjadi penonton seriesnya ketimbang menjadi pembaca novelnya. Begitu aku pikir. Jadi tentunya review buku yang aku buat ini juga tanpa menceritakan alur seutuhnya seperti apa yang penulis ceritakan di bukunya. Ya namanya juga review buku ya kan. Jadi buku ini aku beli online. Harusnya sih di mana-mana ada ya, di toko buku manapun ada. Cuma mungkin karena lagi booming aja, jadi nyarinya agak susah. Atau mungkin lagi persiapan cetak ulang kali ya, tapi nggak tahu. Tapi yang jelas pas aku beli bukunya dapatnya memang agak susah. Awalnya aku sama sekali nggak tertarik untuk ngikutin series Layangan Putus yang ada di BTV ya kan. Karena apa? Karena aku takut malah jadi overthinking dan malah hidup aku terlalu drama gitu loh gara-gara nonton ini. Jadi udah bisa ketebak lah ya cerita pelakor tuh macam apa gitu. Ya udah kesimpulan aku tuh sesimpel ya udah cerita pelakor, ada pelakornya, ada suami, terus suaminya selingkuh, ya udah itu aja kan. Terus apa yang perlu ditonton gitu ya. Tapi karena kalau pas buka sosmed, terus buka status teman-teman nih banyak yang nyeritain Layangan Putus. Lama-lama juga aku denger cerita sama alurnya gitu kan, meskipun aku nggak nonton secara langsung. Dan aku baru tahu kalau dulu ceritanya juga sempat viral di Facebook katanya ya kan, karena si istri pertamanya ini curcol di Facebook gitu kan ya. Dan juga aku baru tahu kalau ada novelnya. Nah disitu nih aku udah mulai tertarik karena ada novelnya gitu kan. Jadi pengen baca novelnya. Nah akhirnya aku tuh ngecek di marketplace buat ngecek bukunya, buat novelnya ada nggak ya. Ternyata beneran ada. Akhirnya aku order. Tapi ternyata di mana-mana tuh banyak yang PO. Ternyata PO. Kemudian sempet juga di cancel sama toko buku karena ternyata bukunya kosong. Tapi setelah akhirnya banyak drama, akhirnya ini ada bukunya dan aku udah baca bukunya.
Jadi tapi kayaknya nih akhir-akhir ini nih kayaknya bakal muncul buku-buku bajakannya. Jadi kalian kalau mau beli, pilih-pilih lagi, jangan kegoda sama harga murahnya, karena kemungkinan itu adalah buku bajakan. Oke, lanjut. Ini dia bukunya. Judul bukunya udah jelas, Layangan Putus. Penulisnya adalah Mami ASF. Penerbitnya adalah RDM Publisher. Kemudian cetakan pertamanya di November tahun 2020. Jadi buku ini juga memiliki 244 halaman. Jadi cover bukunya dominan warna pink, agak pink kali ya, bener, mirip kayak kerudung aku. Jadi lalu di sini ada gambar 2 wanita dan 1 laki-laki. Jadi ini cukup mewakili ceritanya mungkin ya. Kemudian daftar isinya tuh sesimpel, biasanya buku daftar isi itu kan ada bab 1 ya tentang apa gitu kan, dijelasin gitu kan. Tapi di sini tuh simple banget. Jadi daftar isinya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu lah. Sesimpel itu daftar isinya. Oke, jadi kita lanjut bahas bagian dalam bukunya. Jadi ketika kita buka di bagian awal, di bagian pertama, di sini langsung diceritakan ketika mereka sudah berumah tangga. Jadi perlu diketahui, alur yang ditulis dalam buku ini adalah alur maju mundur. Jadi sejujurnya aku sempat beberapa kali juga bingung karena ceritanya dengan alur yang maju mundur itu. Jadi kalau aku boleh bilang, ini ibarat tumpukan lembar curhatan yang dituangkan dalam kertas lalu dibentuk jadi satu menjadi novel seada-adanya gitu loh ya. Jadi tanpa dibuat alur runut lagi dari awal. Jadi kalau penulis mau cerita bagian dia ketemu sama suami, bagaimana dia menikah dulu, ini tuh nggak ada di bagian awal karena alurnya yang maju mundur itu tadi, jadi nggak runut. Tapi sebenarnya kalau dibilang ini tuh seada-adanya banget dibentuk jadi novel, enggak juga ya. Karena aku sempet pernah baca beberapa novel yang penulisnya itu juga pemula. Itu tuh kelihatan banget cara ngebawa alurnya tuh kurang nyaman. Beda sih sama buku ini. Ini tuh hanya alurnya aja yang ngebuat mikir dan perlu dibayangin ulang. Tapi bahasanya sebenarnya udah ngena banget, ngebawainnya juga bagus banget, layaknya penulis mahir gitu loh. Meskipun alurnya tuh kayak curhatan ditumpuk jadi satu, jadi novel. Tapi sebenarnya bahasanya dan ceritanya tuh udah ngena banget sebenarnya. Bagus sih menurut aku. Lalu diceritakan dalam buku ini bahwa tokoh aku Kinan ini memiliki 4 orang anak yang semuanya adalah laki-laki. Jadi tokoh aku, suaminya dan anaknya ini di sini digambarkan dari keluarga yang cukup berada. Jadi mereka tinggal di Bali. Kemudian suami ini memiliki bisnis ruko dan tokoh aku di sini diceritakan sebagai seorang dokter yang menanggalkan ijazahnya demi keluarga dan mengurus anak-anak. Jadi seharusnya tokoh aku di sini berprofesi menjadi dokter hewan. Kemudian mereka berdua memiliki usaha toko yang mereka rintis dari awal berdua dan akhirnya juga lumayan sukses. Jadi di awal cerita sudah digambarkan kalau mereka berpisah, kemudian istrinya memilih untuk membawa semua anak-anak mereka untuk tinggal di Malang dan bersekolah di Malang. Kemudian singkat cerita dalam buku ini menceritakan kehidupan mereka setelah menikah, kemudian Mas Aris menikah lagi. Kemudian dalam buku ini juga diceritakan bahwa istri kedua Mas Aris ini pernah mengirimkan permintaan maaf yang menurut Kinan ini bernada rancu. Jadi kenapa rancu? Karena permintaan maafnya bernada memojokkan. Dan setelah aku baca, aku pikir juga begitu. Jadi pas baca permintaan maaf dari istri keduanya, rasanya juga pengen ikut nampol gitu loh ya. Karena permintaan maaf sih, tapi nadanya tuh bernada songong gitu loh. Jadi diutarakan dalam permintaan maaf, dia juga minta maaf tapi juga menggugat Kinan dan mengatakan kalau lewat tulisan Kinan yang lagi viral di medsos itu, Kinan sudah menghancurkan reputasi Mas Aris. Wow. Karena tulisan fiktif Layangan Putus itu, dia bilang tulisan fiktif Layangan Putus isinya tuh kurang lengkap. Jadi nggak dibahas kenapa Mas Aris menikah lagi, kenapa nggak beri nafkah, kenapa mencabut fasilitas dan lain-lain. Itu juga nggak diberitahu sebabnya apa. Dan yang aku tangkap dari isi suratnya ini, si istri keduanya tidak terima disebut pelakor, karena dia bilang suami itu bukan benda mati yang bisa diperbutkan. Jadi suami itu punya otak dan punya hati untuk menentukan pilihan. Jadi bayangkan statement dia. Kasarannya dia bilang kalau dia nggak ngerebut suaminya, dia nggak ngerebut suami Kinan,
tapi suaminya aja yang dengan sadar dan dengan otaknya, dengan hatinya memilih dia untuk dijadikan istri kedua gitu loh ya. Jadi permintaan maaf macam apa begitu ya kan. Kalau aku jadi Kinan tuh itu nggak ngerasa surat permintaan maaf loh, tapi berasa surat ngajakin perang. Ya nggak sih? Lalu ada tambahan juga nih, katanya Aris ini kasihan sama Kinan karena apa yang udah Kinan tulis di medsos yang udah viral nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Beda sama Aris dan istri keduanya, katanya mereka akan banjir pahala karena udah difitnah dan digibah banyak orang karena cerita fiktif yang Kinan karang ya. Katanya mereka bakal banjir pahala. Aduh, nggak tahu deh, banjir pahala dia bilang. Dan Kinan tuh diminta menulis sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat aja, jadi nggak usah ngarang-ngarang aneh-aneh deh, pesannya begitu. Emosi nggak tuh bacanya. Tapi yang perlu digarisbawahi dalam buku ini adalah, jadi penulis dalam buku ini mengatakan bahwa aku memang menulis sebuah cerita. Anggaplah fiktif. Bila memang cerita ini fiktif, kenapa mereka harus merasa panik dan meminta untuk memberikan klarifikasi? Tak sadarkah cerita ini muncul karena luapan emosi yang tak sanggup lagi menghadapi mereka menutup jalan komunikasi? Benar, aku memang menulis sebuah cerita, tapi semua di luar kuasaku. Para pembaca pula lah yang akhirnya membongkar nama tokoh di dalamnya. Nah, kembali lagi nih pada tanggapan penulis yang dia tulis dalam buku ini, bahwa di buku ini dia tidak mengatakan kalau ini adalah cerita nyata, tapi juga jelas-jelas tidak mengatakan kalau ini adalah cerita fiktif. Dia hanya mengatakan anggaplah mungkin buku ini adalah cerita fiktif, yang kita akhirnya juga nggak tahu bagian mana yang fiktif dan bagian mana yang merupakan kisah nyata. Nah, jadi dimulai dari bagian ini aku mulai merasa semakin tertarik untuk membaca buku ini lebih banyak. Jadi dalam buku ini tokoh aku, Aris dan selingkuhannya ini digambarkan sebagai orang yang agamis, orang yang sudah hijrah. Tapi pembahasannya bukan tentang selingkuh yang melanggar agama gitu loh, bukan. Tapi tentang orang yang menikah lagi, tapi mungkin caranya aja yang salah. Bukan menikah laginya yang salah, tapi mungkin caranya aja yang salah menurut pandangan aku ya. Jadi terlalu menyakitkan gitu loh untuk istri pertamanya. Dan yang tambah greget adalah ini ceritanya tentang orang yang menikah lagi, tapi ini banyak ditambah dengan embel-embel agama yang Aris bawa gitu loh. Jadi bawaannya malah pengen greget banget sama Aris, tambah pengen nampol gitu loh, karena kebanyakan alasan bawa agama. Kemudian selain itu juga diceritakan beberapa bagian kehidupan Kinan bersama anak-anak mereka. Jadi bagaimana Kinan mencoba mempertahankan pernikahan, kemudian perlakuan Aris terhadap istri dan anak-anaknya, bagaimana juga respon Kinan saat dia tahu kalau suaminya menikah lagi. Nah, beberapa poin ini nggak bisa aku jelasin semuanya di sini panjang lebar karena khawatir nanti kebanyakan spoiler dan menyalahi apa yang seharusnya emang nggak aku bahas di sini. Karena aku di sini hanya mereview bukunya. Oke, jadi selanjutnya coba kita bandingkan dengan apa yang ditayangkan dalam series Layangan Putus. Jadi ada beberapa bagian yang menurut aku tuh berbeda, ya memang berbeda sih. Jadi tentang background keluarga mereka yang agamis, yang ada di novel tuh yang backgroundnya agamis ya. Jadi selingkuhannya tuh Aris sama yang di series sama yang di novel tuh beda. Kalau yang di novel intinya mereka ya menikah lagi gitu loh. Kemudian jumlah anak juga beda. Beberapa bagian juga ada banyak tambahan improve-nya. Jadi cerita yang di series sama yang di bukunya kalau aku bilang tuh memang berbeda sih, berbeda rasa kali ya, berbeda gregetnya. Bukan lebih bagus yang di novel sih atau lebih bagus yang di seriesnya, tapi ibarat kata es krim ya, es krim tuh enak ya, cuma beda rasa. Yang satu rasa strawberry, yang satu rasa coklat gitu ya, tergantung selera aja sih. Tapi aku pribadi lebih suka dengan cerita yang ada di novel. Kalian yang pernah baca buku kemudian bukunya itu dijadiin film pasti paham gimana maksud aku ya. Jadi ada bagian-bagian yang di novel itu sangat dalam maknanya, tapi yang kita dapetin dalam film itu tidak tersampaikan, meskipun ya intinya ya sama gitu loh. Jadi itu dia review novel Layangan Putus. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut sama ceritanya, kalian bisa baca bukunya. Asli bukunya greget banget. Bahkan ada beberapa bagian yang memang berasa nusuk banget, sampai aku ngerasa gila hebat banget jadi Kinan gitu loh.
bisa sekuat itu. Kalau aku jadi Keenan kayaknya nggak bisa bersikap seperti Keenan. Keenan sih hebat banget sih di novel itu. Dan bahkan tuh aku sempet nangis karena beberapa bagian yang aku baca itu memang nusuk banget. Bahkan pengen maki-maki Aris saking keselnya gitu loh. Tapi kalau kalian lebih tertarik sama filmnya, sama seriesnya, ya silahkan. Tapi kalau kalian juga tertarik dua-duanya ya boleh, itu lebih lengkap sih. Oke, jadi itu dulu dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa baca buku dan jangan salah beli buku bajakan. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.